Opoma, Bapak Ibu, adik kakak, teman-teman, saudara-saudari semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saya Pendeta Marco Yol Kependong, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Petra Lampung, Bakal Jemaat Shalom Pancasila, Pospelkes Immanuel Propau, Timotius Margorejo, dan Baitani Papanrejo. Kita hari ini akan mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Dan tentunya sabda Tuhan ini kita lakukan agar kita dalam membuka hari ini menjadikan sabda Tuhan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Sang Pemersatu, curahkanlah ke dalam hati dan pikiran kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan serta melakukan sabda-Mu, agar di dalam keberagaman dan kepelbagaian kami mampu membawa kesatuan, kedamaian, dan kerukunan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Opoma, Bapak Ibu, adik kakak, teman-teman, saudara-saudari semua, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Surat Paulus pada jemaat di Roma pasal 15 ayat yang kelima yang menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya sabda Tuhan ini dapat menjadi suluh langkah baik kita semua dalam menjalani hari-hari kita. Opoma, Bapak Ibu, adik kakak, teman-teman, dan saudara-saudara semua. Tentunya kita hidup berkomunitas. Artinya kita hidup bersama-sama dengan sesama kita. Entah dalam komunitas kecil, misalnya dalam keluarga kita, itu kita bisa katakan sebagai komunitas. Lalu juga mungkin dalam berjemaat persekutuan iman, itu juga kita hidup berkomunitas, maupun juga kita hidup dalam masyarakat, dalam RT, RW, kelurahan, desa, dan lain-lainnya. Hidup berkomunitas artinya kita hidup bersama dengan sesama kita yang beragam suku, bahasa, bangsa, jenis kelamin, latar belakang, pandangan, dan lain-lainnya. Tentunya kita bisa katakan sebagai anugerah dari Tuhan. Ketika kita hidup bertetangga bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tetapi kita menyadari bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan orang yang beragam, ada banyak pergumulan yang harus dihadapi. Kita pasti menghadapi konflik, menghadapi perselisihan. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik konflik atau perselisihan tersebut, maka akibatnya akan menjadi fatal. Kita menyadari bahwa banyak konflik di dalam hidup berkomunitas, dalam masyarakat, persekutuan, ataupun dalam keluarga, ada banyak konflik yang akhirnya berakibat tidak baik. Terjadi perkelahian, terjadi perpecahan, prasangka-prasangka yang buruk, dan banyak yang berakhir pada kekerasan. Dan itu menjadikan bahwa ketika kita hidup bersama-sama dengan orang yang beragam dalam kepelbagaian, kita pasti menghadapi konflik. Dan tentunya kita harus menyelesaikannya. Opoma, Bapak Ibu, kakak adik, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Bacaan kita dalam surat Paulus pada jemaat di Roma pasal 15 ayat kelima ini menggambarkan bagaimana konflik terjadi dalam jemaat di Roma. Tentunya jemaat di Roma hidup dalam masyarakat yang sangat besar, karena kita sudah tahu bahwa kota Roma adalah menjadi pusat pemerintahan dari Kekaisaran Romawi. Semuanya berpusat di kota Roma. Begitu juga dalam masyarakatnya juga dalam hidup dalam kepelbagaian dan keberagaman. Dan jemaat Roma juga demikian. Akan tetapi ternyata kehidupan berjemaat di Roma
menghadapi konflik, bahkan perselisihan. Dan rasanya ini adalah sebuah masalah klasik. Kalau kita perhatikan dalam hampir seluruh surat-surat Paulus, ia selalu mengingatkan bagaimana ada banyak perselisihan dan konflik yang terjadi di berbagai jemaat. Dan ternyata itu juga yang dialami oleh jemaat di Roma. Dan Paulus, ya memang bukan Paulus yang mendirikan jemaat Roma ini, ia memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar hidup bersatu, hidup rukun. Dan kalau kita memperhatikan mengapa jemaat Korintus atau jemaat Roma ini hidup dalam konflik atau perpecahan, kalau kita perhatikan pasal 15 ayat 1, bahkan pasal 14 ayat 1, 2, dan seterusnya, kita melihat bahwa ternyata yang mengakibatkan jemaat di Roma menjadi terpecah atau menjadi berselisih oleh karena ada yang disebut Paulus kuat dan lemah. Kalau kita perhatikan pasal 14 ayat 2, 1 dan 2. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Bahwa Paulus memberikan gambaran orang kuat dan orang lemah. Orang kuat ini adalah orang yang bisa makan apa saja, makan daging, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Dan orang yang lemah imannya adalah orang yang makan sayuran saja. Apakah Paulus mengatakan bahwa orang yang vegetarian adalah orang yang lemah? Tidak. Menurut penafsir, Paulus ingin menggambarkan bahwa orang kuat ini adalah orang non-Yahudi dan orang lemah ini adalah orang Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat, yang hanya makan tertentu saja. Ternyata persoalan konflik yang dialami oleh jemaat Roma ini adalah mengenai non-Yahudi versus Yahudi. Dan ini adalah alasan yang klasik juga ditemukan dalam jemaat Korintus, Tesalonika, dan lain-lainnya. Paulus mengingatkan agar jemaat di Roma harus bersatu. Yang kuat harus menanggung yang lemah. Kalau kita perhatikan pasal 15 ayat 1. Dan semua jemaat Roma harus menjaga kerukunan. Makanya di dalam ayat 5, ini adalah sebuah doa dari Paulus. Ia menyatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Paulus mendoakan agar kerukunan hidup dalam jemaat di Roma. Dan kiranya jemaat di Roma juga harus menjaga kesatuan. Harus melepaskan segala perpecahan, segala perbedaan yang ada untuk mereka mampu bersatu. Kenapa? Karena Kristus Yesus yang ia katakan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus telah mempersatukan hidup kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan hendaknya jemaat di Roma dalam kepelbagaian dan keberagamannya juga harus hidup bersatu. Sehingga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, memang jemaat di Roma ada non-Yahudi, Yahudi, ada yang miskin, ada yang kaya, dan berbagai keberagaman dalam jemaat di Roma. Tetap harus menjaga kerukunan, kesatuan, dan kedamaian, sama seperti Kristus yang telah mempersatukan kita semua. Opoma, Bapak Ibu, adik kakak, teman-teman, saudara-saudari semua, apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini? Bacaan hari ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita juga hidup dalam berkomunitas. Kita hidup dalam keberagaman dan kepelbagaian sesama kita. Ada yang berasal dari suku A, suku B, ada yang bisa berbahasa A, bisa berbahasa B, ada yang berasal dari latar belakang ini, latar belakang itu. Ada yang mempunyai pandangan seperti ini, ada yang juga mempunyai pandangan seperti itu. Tentunya dalam keberagaman tersebut, kita juga mungkin mengalami seperti yang dialami oleh jemaat di Roma. Ada konflik, ada perselisihan. Ketika kita harus hidup dengan orang yang berbeda dengan kita, pasti kita hidup untuk mampu menerima satu dengan yang lainnya. Maka bacaan pada hari ini mengingatkan kepada kita, kita harus menjaga kesatuan,
menjaga kerukunan dan kedamaian di dalam komunitas yang telah Tuhan bentuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, ataupun juga di dalam masyarakat. Tuhan menciptakan kita beragam adanya. Tidak ada semua manusia, suku Minahasa, suku Ambon, suku Jawa, suku Batak. Tidak ada manusia bahasanya hanya satu saja. Tidak ada manusia yang diciptakan punya kepala yang sama. Semua hidup dalam keberagaman dan itu telah Tuhan ciptakan bagi kita semua. Dan tentunya ketika kita hidup dalam keberagaman, marilah kita menjaga kesatuan. Kita menerima satu dengan yang lainnya. Kita mampu berdialog. Kita mampu melepaskan segala prasangka-prasangka buruk terhadap sesama kita. Kita pun mampu menjadi pembawa damai di dalam keluarga, persekutuan maupun masyarakat kita. Di dalam keluarga kita, kita mampu menerima segala perbedaan dalam pasangan kita, anak-anak kita, maupun juga seluruh keluarga besar kita. Dalam persekutuan, tentunya ada banyak kepala dalam jemaat kita. Marilah kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Saling mendoakan, saling membangun, saling menolong. Apalagi kalau kita bicara dalam bingkai yang bernama Indonesia ini, yang menjadi rumah kita, menjadi tempat tinggal kita. Banyak keberagaman yang hidup dalam Indonesia ini. Maka marilah kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Memang kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa. Tapi itu bukan menjadi pembenaran bagi kita untuk mengkotak-kotakan diri kita. Sebaliknya, di tengah-tengah keperbagaian kita, marilah kita menjaga kerukunan kesatuan, menjaga kedamaian di dalam bangsa, negara, dalam kehidupan berkomunitas kita. Marilah kita menjaga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam kehidupan kita. Dan marilah kita saling menolong, saling mengasihi, dan jadilah pembawa damai di dalam kehidupan, di tengah-tengah kepelbagian dan keberagaman kita. Karena Kristus Yesus sudah mempersatukan dan hidup bagi seluruh bangsa. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan bagi kami agar kami hidup rukun, bersatu, dan membawa damai di dalam keluarga, persekutuan iman, maupun juga di dalam masyarakat. Mampukanlah kami Tuhan agar kami menjaga segala kesatuan dalam keberagaman dan kepelbagaian kami. Karena Engkau telah menciptakan kami beragam adanya dan Engkau pula yang mempersatukan kami. Kiranya kami tetap menjaga kesatuan ini, menjauhkan dari segala konflik, menyelesaikan segala berbagai permasalahan, melepaskan segala prasangka-prasangka yang buruk, saling mengasihi, menolong, dan berdialog kepada sesama kami yang beragam. Kami berdoa Tuhan, kami akan membuka hari ini, kiranya kami membuka hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menolong, menopang kami dalam segala pekerjaan usaha, dalam segala kegiatan, pergumulan, suka dan duka hidup kami. Kiranya tangan kasih-Mu lah yang menolong kami. Kiranya Tuhan, di dalam hari-hari kami, hanya Engkau-Lah yang menuntun kami dan menyatukan kami dalam kasih. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pembawa damai, pembawa kesatuan dan kerukunan di dalam kehidupan kita yang beragam. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.